Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran UMKM di Kecamatan Karangjati. Dibuat oleh Rizky Vendika Varikusuma dengan NIM E100220011 dan praktikum MPG 78. Daftar isi mencangkup yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian sebelumnya, metodologi penelitian, kerangka penelitian, instrumen dan bahan penelitian, diagram alir, dan hasil. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang proposal ini berfokus pada persebaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kecamatan ini dipilih karena posisinya yang sangat strategis, terletak di jalur provinsi serta jalur perbatasan antara Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Bojonegoro. Kondisi geografis ini diyakini memberikan potensi besar untuk pengembangan UMKM terutama di sektor perdagangan. Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Karangjati tahun 2021. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata penduduk dari berbagai desa di Kecamatan Karangjati mayoritas sebagai petani. Ada beberapa yang mengelola industri pengolahan, ada juga perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tabel di atas dapat diamati bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Karangjati berprofesi sebagai petani. Maka dari itu, penelitian ini akan sangat menarik dikarenakan dengan memiliki potensi dan kawasan yang strategis, diharapkan menghasilkan UMKM yang dapat mendorong perekonomian di Kecamatan Karangjati karena masih sedikitnya UMKM daerah tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran UMKM di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi? Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor tersebut terhadap konsentrasi dan perkembangan UMKM di Kecamatan Karangjati? Dan penelitian yang pertama mengetahui faktor yang mempengaruhi persebaran UMKM di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. 2. Mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap konsentrasi dan perkembangan UMKM di Kecamatan Karangjati. Penelitian sebelumnya, penelitian yang saya lakukan tidak terlepas dari kontribusi penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai referensi. Penelitian sebelumnya ini berperan sebagai acuan sekaligus pembanding bagi penelitian yang sedang saya kerjakan. Sumber referensi tersebut diperoleh dari berbagai materi, seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, dan laporan penelitian. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian dahulu, terutama terkait metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta area kajian yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengacu pada berbagai studi sebelumnya yang berperan sebagai pijakan utama dan pembanding untuk penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian 1 ditulis oleh Umrotun tahun 2016 memfokuskan pada analisis spasial ekonomi kreatif di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan GIS dan menemukan bahwa setiap kecamatan memiliki potensi ekspor berbasis konsep One Village One Product. Penelitian kedua, Binur Ihsan dan Lutfi Muta'ali tahun 2015 menyoroti distribusi spasial waralaba makanan di Sleman. Penelitian ini menggunakan metode plotting GPS dan wawancara dengan menghasilkan menunjukkan bahwa distribusi berpola akibat dan penggunaan lahan di sekitar waralaba. Nomor 3, penelitian Hanifah Sukma 2018 mengungkapkan bahwa UMKM di Kelurahan Sukapada cenderung terkonsentrasi di pusat kota dan dekat pasar. Dengan metode survei lapangan dan analisis spasial,
Penelitian ini menyoroti pengaruh lokasi terhadap persebaran UMKM. Penelitian 4, Bekti Kumalasari dan Nadia Asandimitra tahun 2019 mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Bojonegoro. Analisis statistik menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa model usaha memiliki pengaruh positif kinerja UMKM, sedang literasi keuangan dan keadaan keuangan tidak signifikan. Berikutnya metodologi penelitian populasi UMKM di Kecamatan Karangjati. Metode kualitatif survei dan analisis data. Data primer menggunakan survei lokasi dan wawancara pelaku UMKM. Data sekunder, Badan Pusat Statistik, Google Earth, dan Kecamatan 21 CHP. Kerangka penelitian. Pada bagian pertama memulai penelitian, kedua identifikasi faktor UMKM, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis spasial, analisis statistik, rekomendasi strategis. Kerangka penelitian ini mencakup beberapa tahapan utama. Penelitian dimulai dengan tahap perencanaan yang meliputi identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah pengumpulan data, baik data primer lapangan dan wawancara pelaku UMKM maupun data sekunder dari dokumen resmi serta laporan BPS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan spasial untuk memperoleh sebaran UMKM dan metode statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Hasil dari analisis dirangkum untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi strategis mendukung pengembangan Kecamatan Karangjati. Instrumen dan bahan penelitian. Instrumen lab. Yang pertama laptop atau PC, yang kedua handphone, yang ketiga aplikasi ArcGIS, yang keempat Google Earth, yang kelima Google Maps. Bahan BPS Kabupaten Ngawi tahun 2019, 2021, dan 2023. Yang kedua survei wilayah, yang ketiga Kecamatan SHP tahun 2021. Diagram alir meliputi yang pertama memulai penelitian, yang kedua melakukan literatur, menentukan rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga mengumumkan data, yang keempat melakukan pengolahan data dan pembuatan peta, yang kelima analisis persebaran titik UMKM, yang terakhir hasil tahap persebaran titik UMKM. Berikut merupakan hasil dari peta titik UMKM Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tahun 2024. Di sini persebaran titik UMKM sebagian besar berada di wilayah Desa Karangjati, sebagian besar di wilayah Pohti, lalu Sembung, dan Sidokerto. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah yang belum mengembangkan UMKM sebagai industri potensi. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.